jati diri bangsa, tercipta dari kumpulan-kumpulan budaya yang dirangkai oleh keindahan-keindahan ragam panorama seni yang terpatri dalam jiwa tiap insan. Gemulai Tari Tanggai. Tari Tanggai merupakan salah satu tari tradisional yang berasal dari kota Palembang. Tarian ini tercipta pada tahun 1965, berawal dari adat Rasantuo atau perjodohan dari orang tua pada zaman dahulu, yang kemudian berkembang kepada masyarakat Palembang. Saya menciptakan tari tanggai tahun 1965. Saat itu tari gending Sriwijaya tidak boleh ditarikan karena alasan politik. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh besar kepada saya dan saya ucapkan terima kasih, yaitu pertama kepada almarhum Raden Husin Natodirajo, kedua Raden Johan Hanafiah, ketiga Mas Agus Nungci Asaari, keempat Ibu Lukita Irsan Rajamin, beliau adalah ibunda dari mantan Rektor Badia, Rektor Unsri. Kemudian kelima penari Suwarni Arlan Ismail, di mana jabatan Pak Arlan Ismail pada waktu itu adalah Kepala Dinas Pariwisata. Beliau inilah yang berpengaruh besar kepada saya dan menyuruh saya untuk menciptakan tari sambut menggantikan tari gending Sriwijaya yang tidak boleh ditampilkan selama satu dasawarsa. Ide garapan saya ambil dari adat Rasantuo. Rasantuo itu adalah adat di mana perjodohan dilakukan oleh orang tua. Jadi pada saat itu orang tua yang mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Nah, tari ini memang mengiringi pengantin awal mulanya. Jadi penari tanggai mengikuti iring-iringan pengantin, kemudian menari setelah pengantin duduk. Nah, atas 5 tokoh dan budayawan yang memberikan saran kepada saya agar tari ini bisa kita tampilkan untuk menggantikan tari sambut. Jadi tari tanggai juga boleh memakai tepak kalau kita menyambut tamu.
Kostum penari tanggai yang digunakan merupakan kostum khas pakaian adat Palembang. Kostum tersebut diantaranya adalah sewet songket, baju kurung, sumping, gelung malang, kano, kalung kebo mungga, teratai, pending, kembang urai, dan tanggai. Nah, tentang kostum, saya agak berpikir begini, karena ini tarian, jadi jangan terlalu berat. Seperti misalnya hiasan kepala. Saya hanya memakai kembang cempako. Ini juga saran untuk para penari supaya cempako itu tetap dalam keadaan tertutup. Jadi tidak boleh dimekarkan. Karena memang asal muasalnya filosofinya adalah dari cempako telok. Tiap penari menggunakan properti berupa tanggai atau kuku palsu di ujung 8 jari tangan kecuali ibu jari. Tanggai biasanya terbuat dari perak ataupun kuningan. Tanggai digunakan untuk menambah kesan lentik pada jari penari sekaligus sebagai penambah nuansa indah pada gerakan jemari yang dimainkan. Kemudian juga hiasan yang saya pakai kalau sekarang sudah berhijab. Jadi tari tangga ini memakai baju kurung tabur dengan motif pucuk rebung. Lalu hiasan jilbab dengan aksesorisnya, di mana aksesoris yang saya pakai juga tidak terlalu ramai. Jadi hanya beberapa, seperti gunungan, seperti misalnya serumpun, kemudian ada sumping, kemudian ada kembang ore yang menjadi ciri khas kita. Nah, kenapa? Karena sekarang ini rata-rata kita sudah berhijab. Karena itu tarian ini ikut mengikuti zaman. Asal muasalnya dulu memang tidak pakai hijab, jadi tidak pakai, kita semua tidak berhijab, jadi pakaian ini dodotan. Perpaduan gerak gemulai penari dengan harmoni lagu pengiring yang melambangkan keharmonisan hidup masyarakat Kota Palembang. Tari tanggai mempunyai wujud atau bentuk yang tersusun dari rangkaian-rangkaian gerak atau motif gerak yang telah dikembangkan dan divariasikan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga membentuk sebuah struktur tari. Kemudian nama-nama gerak itu ada beberapa gerak yang memang sudah menjadi ciri khas saya. Ada gerak si Guntang Mahameru, gerak stupa, gerak elang terbang yang saya ambil dari gerak-gerak alam. Mengapa elang? Karena elang itu memang maskotnya Sungai Musi. Jadi elang itu kalau terbang, dia langsung menukik ke bawah, mengambil ikan langsung naik lagi ke atas.
Itu kehebatan seekor elang. Makanya para nelayan dan saya juga menganggap elang itu sebagai maskot dari segala burung. Karena kepiawaian menangkap ikan. Tari tangga ini memang saya ciptakan fleksibel. Boleh 3 orang, boleh 5 orang, boleh 7 orang, boleh 1000 orang. Tidak ada batasan di dalam penari. Karena kalau tari gending harus 9 yang melambangkan 9 anak sungai yang ada di bermuara ke Sungai Musi. Berbicara tentang tanggai, dalam kaitannya ini adalah tarian, maka kita akan merunut kepada sejarah tari-tarian yang ada di Sumatera Selatan pada masa lalu. Kecuali Palembang. Palembang yang pada masa lalu berbentuk Kerajaan Palembang, lalu berganti menjadi Kesultanan Palembang Darussalam, tidak ada penari. Perempuan terutama. Perempuan penari tidak ada karena pada saat itu kerajaan memandang, yang berbasis Islam ini memandang bahwa aurat itu tidak boleh dipertunjukkan. Nah, ini berbeda dengan daerah-daerah lain di luar kota Palembang atau ibu kota pada saat itu. Ini wilayah mancanegara sebutannya. Di wilayah mancanegara tari-tarian berkembang dengan kesenian lainnya yang melibatkan perempuan dan laki-laki. Terutama ini berkaitan dengan ritual adat. Jadi pada saat misalnya ada sedekah adat, kemudian ada pesta usai panen, pesta usai melebung. Dulu ada istilah nuruk tanah, yaitu mendapatkan bahan hasil bumi dari sungai, itu diadakan pesta. Nah, sejarah tarian ini, itu ada tarian. Sejarah tarian makin tampak jelas pada masa kolonial, terutama setelah masa 1860 saat pemerintah kolonial Belanda menghidupkan kembali marga yang sempat dihapuskan pada 1848. Jadi tiap marga di Sumatera Selatan, di wilayah aliran sungai, kita melihatnya dari sungai lebih baik. Ya, Sungai Musi dari hilir sampai ke hulu, kemudian wilayah-wilayah Sungai Kelingi, Sungai Rawa, Sungai Rupi, Sungai Lematang, Sungai Klekar, ini akan muncul tari-tarian yang sudah masuk ke dalam catatan dan dokumentasi Belanda. Jadi ketika itu posisi Sumatera Selatan di atas itu Kresidenan, di bawahnya ada afdeling, ada 2 afdeling pada saat itu, afdeling Palembang Boven Landen dan Palembang Beneden Landen. Di bawahnya lagi itu ada onder afdeling. Nah, jika Kresidenan dibawakan oleh Presiden, di afdeling itu pemimpinnya disebut asisten residen. Di bawahnya lagi ada onder afdeling dikepalai oleh kontrolir. Di bawah kontrolir baru ada pesirah yang mengepalai marga. Setiap marga di Sumatera Selatan masih melaksanakan ritual adatnya dengan tari-tarian itu. Seperti kebiasaan sampai saat ini juga, misalnya ketika suatu daerah mengadakan acara, dia mengundang orang-orang atau pejabat di atasnya. Nah, ketika itulah kontrolir datang. Karena seringnya tampilan seperti ini, akhirnya tari-tarian yang disampaikan atau dibawakan pada saat itu dianggap sebagai tari sambut. Sebagian besar tari-tarian ini memakai tanggai atau kuku tambahan itu. Nah, karena banyaknya tari-tarian menggunakan tanggai, itu kemudian dianggap bahwa itu tari tanggai. Sebelum ada cipta baruan setelah tahun 1900-an tentang tari tanggai ini. Di tari yang menggunakan tanggai, yang pertama itu tari penguton, yang secara resmi disebut sebagai tari sambut. Pada saat itu pergantian abad ke-19 ke abad ke-20. Saat terjadi pernikahan anak Pangeran Bakri dari Morgesiwe dengan anak Pangeran Rejet Wirolaksano dari marga Pegagan Ulu suku 1.
Nah, ini sangat dikenal tari-tari yang menggunakan tanggai seperti ini. Sama seperti misalnya kita mengenal di wilayah, walaupun mereka sebagian tidak menggunakan tanggai, misalnya ada tari lebak kelekar, ada tari pincang urung, kemudian ada tari kain di wilayah Ulu Sumatera Selatan. Dan kita melihat tanggai ini adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi ketika diadakan penelitian, misalnya mengapa harus tanggai? Mengapa kemudian tari-tarian berikutnya yang diciptakan lebih lanjut setelah itu, misalnya tari Gending Sriwijaya yang diciptakan 1943 itu juga menggunakan tanggai. Akhirnya kemudian tanggai menjadi ciri khas bagi tari-tarian yang ada di Sumatera Selatan. Dengan catatan masih ada yang tidak menggunakan tanggai, misalnya tari kain, dia tidak menggunakan tanggai. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita. Tanggai itu hal yang kecil, cuma kuku tambahan. Tetapi pelestarian tanggai ini akan memberikan sesuatu yang besar bagi kita warga Sumatera Selatan dan umumnya warga Indonesia. Walaupun catatan lagi, tanggai itu juga kita temukan di Cina dan Thailand. Tari tanggai merupakan cerminan kekayaan budaya bangsa Indonesia, kebanggaan masyarakat bumi Sriwijaya. Lestarikan budaya tradisional. Jangan sampai kekayaan budaya itu hilang, bahkan dilupakan. Sebuah seni yang tak ternilai harganya adalah seni yang mampu menggetarkan jiwa bagi tiap orang yang melihatnya.